Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia M. Kodari angkat bicara soal ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang menuding ada 26 nama diduga terlibat korupsi tata kelola MBG ke Kejagung. Kodari bilang penegakan hukum di Indonesia berjalan tanpa pandang bulu terhadap lini eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kodari menambahkan Kejaksaan Agung mengelompokkan temuan ke dalam 2 klaster besar. Klaster pertama berkaitan dengan ketidaksesuaian harga barang serta proses pengadaan. Dari penjelasan Kejaksaan Agung sendiri kan ada 2 kelompok besar itu permasalahan. Yang pertama adanya harga-harga yang tidak sesuai untuk pengadaan beberapa barang. Yang kedua soal jual beli titik. Nah kemudian apakah nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok 2 kan tentu harus diklasifikasi dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung. Ya diproses saja secara hukum. Tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif, kalau memang ada pelanggaran hukum ya tentunya harus diproses sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada pengecualian seperti kata Bapak Presiden. Kepemilikan titik dapur MBG yang kini bermasalah. Tidak main-main, Dudung menantang publik membuktikan tuduhan itu dan menjanjikan hadiah jika klaim tersebut benar. Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Nah saya yang minta tolong kepada Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Jelas ya rekan-rekan sekalian. Kasus korupsi di tubuh BGN yang menyeret 3 pimpinannya dinilai karena kelemahan pengawasan tata kelolanya. Koalisi MBG Watch mengatakan sudah sejak awal mereka mengendus potensi korupsi karena pengadaan MBG yang tidak menggunakan skema e-katalog. MBG Watch pun mendesak pemerintah segera memberlakukan moratorium untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dan juga programnya. Mengapa harus menggunakan mitra-mitra yayasan gitu ya? Kenapa tidak menggunakan skema pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal kalau memang mau menghidupkan UMKM lokal begitu? Maka yang perlu diperbaiki saat ini adalah tentu moratorium dan juga rombak total program makan bergizi gratis. Dalam konteks moratorium, Mas, tidak hanya tidak menambah dapur, tapi hentikan dulu programnya. Hentikan dulu programnya 10 hari, 20 hari, 30 hari dan seterusnya begitu. Kemudian lakukan audit secara menyeluruh. Kasus korupsi tata kelola MBG ini kian melebar setelah mantan wakil BGN sekaligus tersangka utama Sony Sonjaya mengatakan ada sedikitnya 26 nama tokoh besar dari lingkaran eksekutif, legislatif hingga organisasi yang dituding terlibat dalam kasus korupsi ini. Ada 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang sistem untuk digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony. Sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa, ini diambil oleh. Jadi nama-nama itu diperiksa. Saat ini Kejaksaan memecah penyidikan menjadi 2 klaster besar. Klaster pertama fokus pada ketidaksesuaian harga barang serta proses pengadaan, sementara klaster kedua membidik praktik langsung, jual beli surat perintah penyediaan dapur MBG. Publik kini menunggu ketegasan Kejaksaan untuk membongkar tuntas 2 klaster korupsi ini. Tim Liputan, Kompas TV.